Hello human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Sorry ya untuk noise-nya karena memang lagi ada yang motong keramik. Kalian suka mendapati problem yang seperti ini gak sih? Tetangga-tetangga potong keramik di hari Minggu. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang gini nih, pendapat keluarga dia tentangmu ya. Jadi kita cek kemarin kalau nggak salah ada yang request ya gitu. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu Botswana Agate, yang kedua White Howlite, yang ketiga ada Clear Cards. Oke, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Botswana Agate, kita lihat. Kalau dari Botswana Agate sendiri, yang aku lihat kayaknya si keluarga ini nganggapnya kamu itu punya bakat tertentu ya, maksudnya bakat-bakat terutama di bidang seni nih, kayak gitu. Jadi kayak yang wah si ini tuh jago seni gitu. Ya, kamu dianggapnya seperti itu. Mungkin aja ada seni kaligrafi, atau mungkin seni lukis, atau seni ya pokoknya entah itu ya, pokoknya tentang seni lah gitu. Sorry ya noise-nya, emang lagi di pembangunan nih guys gitu. Oke, di sini ada renewal. Terus di sini ada Nine of Air, ada Ace of Water, ada Page of Earth. Oke. Jadi gimana sih pandangannya mereka sendiri? Mereka sendiri nganggap kamu itu tipikal orang yang suka banget review atau evaluasi diri. Jadi kalau misalnya seandainya kamu ngerasa salah, langsung minta maaf. Langsung kayak pada saat itu juga kamu bisa evaluasi, oh ini gak boleh, oh ini ngerugiin orang, misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh gak perlu gitu, kayak cukup, kayaknya kamu salah di sini atau enggak, kayak cukup mancing satu kata, kamu udah langsung kayak tahu, oh iya salahnya di sini, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak yang karena sering evaluasi itu kan gitu. Terus kamu juga tipikal yang bisa diajak kemana-mana, maksudnya kayak yang bisa menyesuaikan diri untuk berpindah dari tempat satu dan tempat yang lain. Jadi kalau misalnya seandainya mereka nih bawa kamu untuk pergi-pergi gitu kan ya, mereka nggak perlu khawatir kamu bakalan kamu bakal nggak nyaman atau gimana, karena kamu dilihatnya sebagai yang memang bisa diajak kemana-mana gitu. Mungkin aja suatu saat nanti si keluarganya si doi ini emang pengen ngajak kamu kesana kemari gitu loh, jadi dianggapnya ya bisa diajak main gitu. Terus segitu, kamu tuh tipikal yang dilihatnya ya, tipikal yang kadang-kadang suka mikirin hal buruknya dulu, maksudnya kemungkinan buruknya dibandingkan kemungkinan baiknya, kayak gitu ya. Jadi banyak banget, ibaratnya kamu gampang stresan gitu loh, dianggapnya sebagai orang yang kayaknya ini anak gampang stres, agak gampang stres gitu. Jadi kayak apa-apa kepikiran gitu loh. Jadi ya itu, karena di sini ada Ace of Water, ini ada Ace of Cups, berarti kan kamu tuh tipikal penyayang yang bener-bener baper banget. Jadi kalau misalnya udah cinta tuh bener-bener overflowing, kalau misalnya udah sayang tuh udah overflowing banget. Terus kalau misalnya ada orang yang nyakitin kamu via kata-kata doang nih, salah ngomong, itu langsung pasti kepikiran malamnya kayak gitu loh. Jadi sleepless at night gitu loh. Jadi kayak yang tengah malam tuh masih mikirin aja gitu kan, sampai ke bawah mimpi mungkin kayak gitu. Jadi ngelihatnya kamu juga tipikal orang yang bisa nih ya, yang bisa banget diajak. Oke. Guys, gue ngomong bentar ya. Jadi untuk kayak perkembangan spiritual atau tentang agama, kamu nggak yang mentang-mentang kamu agamanya ini terus kamu langsung kayak sok tahu gitu tuh. Enggak, kamu dilihatnya sebagai orang yang memang open juga sama agama lain mungkin gitu kan. Terus ditambah juga kalau misalnya seandainya kalian seiman gitu kan, misalnya keluarganya seiman sama kamu, ya memang nyambung gitu ngomongnya tentang, terutama ya untuk pemahaman mereka tentang Tuhan tuh kayak apa, pemahaman mereka tentang agama tuh nyambung sama kamu kayak gitu ya. Terus pokoknya mereka ini keluarga ini memang udah jatuh cinta sama kamu. Jadi tipikal yang
nggak yang kamunya harus berusaha keras banget untuk fit atau sesuai banget di keluarganya, enggak, tapi keluarganya duluan gitu loh yang bakalan attach orang lain gitu ke hidup mereka kayak gitu. Jadi bukan tipikal kamu nggak, kayaknya kalaupun seandainya kamu jadi sama orang ini gitu kan ya, terus sama keluarganya juga kayaknya keluarganya bakalan lebih royal ke kamu, bakalan lebih lebih gimana ya, lebih sayang ke kamu gitu dibandingkan ke anaknya sendiri mungkin, karena emang em, mereka itu bakal nge-provide kamu rumah yang bener-bener rumah. Jadi kamu tuh, karena dia tuh nganggep orang lain atau nganggep nih calon dari anaknya ini, ibaratnya gitu ya, calon dari anaknya ini rumah baru untuk mereka gitu loh, rumah baru. Dan rumah kan harus diberikan kehangatan dan lain-lain gitu, karena kamu juga ngasih, ibaratnya ngasih rasa sayang yang sama juga ke mereka gitu loh. Jadi mereka tuh tipikal yang bukan yang tidak tahu diri, yang kamu tuh harus sesuai dengan mereka, kamu tuh harus gini, kamu gini, komen-komen tuh enggak. Mereka tipikal yang penyayang, open juga kayak gitu, open sama mereka juga, suka evaluasi diri. Itulah kenapa dianggapnya kamu tuh sangat cocok sama, kamu tuh cocok banget ada di keluarga mereka, karena mereka juga tipikal yang kayak gitu. Terus dianggapnya juga kamu tuh tipikal orang yang pengen banget belajar, terus mencapai kesuksesan itu merupakan visi kamu gitu kan. Terus kamu tuh kalau misalnya ada kayak misalnya kabar baik tentang keuangan itu, kamu langsung kayak ayo bu traktir, misalnya ayo bu aku kemarin dapat ini, kayak kamu tuh royal gitu loh dilihatnya. Terus ditambah lagi kamu juga tipikal dilihat itu tipikal orang yang kayaknya nggak bisa di challenge cuma satu challenge doang. Jadi misalnya kayak challenge-nya sudah selesai, tantangannya sudah selesai, kamu selalu kayak pengen lebih, misalnya kayak tidak menantang misalnya gitu, kayak ada yang biasa-biasa aja pekerjaan, wah nggak menantang kamu cari pekerjaan lain yang bisa menantang jiwa kamu kayak gitu. Jadi kamu nggak menutup diri kamu untuk belajar, nggak menutup diri kamu untuk kayak yang area-area baru di hidup kamu tuh jadi berubah juga gitu loh. Jadi kayak banyak banget perubahan di hidup kamu ya kayak gitu. Terus rebirth, ada patience, ada gentleness. Kamu dilihat sebagai orang yang sangat lembut, sangat-sangat lembut banget, kind banget sama people gitu ya, kayak yang baik banget sama orang lain gitu ya, nggak mandang siapapun itu. Terus tambah lagi juga kamu tuh kalau ngomong itu lembut ke mereka, jadi kayak yang kamu tuh ngomong tuh nadanya lembut, nggak yang gerasak gerusuk atau nadanya keras tuh enggak. Kamu selalu kayak yang lembut dan penuh cinta, itu kamu gitu loh. Terus di sini juga ada patience, berarti ada kesabar. Kamu sangat-sangat sabar orangnya. Kamu juga kalau misalnya mau action dulu itu harus, kamu mau action dulu tuh harus diem dulu sejenak untuk kayak mikir ini udah baik atau belum gitu untuk dikerjain kayak gitu ya. Terus kayak kamu juga percaya banget sama divine timing. Terus selagi kamu nunggu tuh kamu nggak rusuh gitu loh. Selagi kamu nunggu apapun yang kamu pengen datang ke arah kamu nggak sama sekali nggak rusuh. Jadi kayak biasa aja gitu, kayak yang sabar main mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya belum waktunya ya udah kayak gitu. Terus di sini juga kayak yang kamu tuh kayak seolah-olah bikin suasana baru di kehidupan mereka. Jadi kayak mungkin kehidupan mereka yang awalnya monoton, datang kamu tuh kayak lahir kembali, kayak lebih kayak yang hidup aja kayak gitu. Kamu mungkin bawa kebahagiaan buat hidup mereka juga kayak gitu. Jadi pandangan keluarganya dia ke kamu tuh kayak gini gitu sebenarnya gitu ya. Mau kalian belum jadian kayak, mau kalian udah jadian kayak, mau kalian mau ke, pokoknya orang tuanya nganggap kalian tuh kayak gini kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Jadi dia juga gitu ya, mereka juga di keluarganya ini sering banget bakalan ngajarin banyak hal ke kamu, karena kamu dinilai sebagai orang yang pengen banget belajar kan kayak gitu, banyak hal gitu. Jadi mereka tuh kayak seneng gitu loh, seneng dimintain tolong, seneng ditanyain sesuatu gitu kan ya, kayak seneng banget ngajarin lah intinya kayak gitu, ngemong juga gitu. Jadi kamu tuh tipenya sih, maksudnya tipenya mereka gitu loh, tipe keluarga mereka juga gitu loh. Jadi ya sebenarnya kamu nggak perlu berusaha keras kalau misalnya memang mau sama orang ini, keluarganya nggak perlu berusaha keras untuk kayak deket-deket sama keluarganya banget gitu ya, gitu, karena keluarganya sendiri yang bakal mendekatkan diri sama kamu gitu loh.
Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, sorry ya noise-nya ya. Masuk frame gak sih suara motor? Oke, ada Aries, ada Five House. Nah, jadi dari segi spiritual kalian nyambung gitu, nyambung ya spiritually. Terus di sini juga ada Aries, berarti kamu dianggap sebagai orang yang sebenarnya secara fisik kuat ya, secara fisik kuat, mungkin kuat ngangkat sesuatu mungkin kayak gitu, atau enggak secara apa ya, secara fisik kamu selalu melakukan banyak hal itu lebih banyak di fisik gitu kan. Mereka kamu tuh lebih jago di fisik dibandingkan di otak gitu dianggapnya. Kamu lebih jago di fisik dibandingkan di otak atau pemikiran dan lain-lain ya itu. Terus kamu ya ibaratnya kayak orang lapangan gitu, ngerti kan, dianggap sebagai gitu. Terus ini juga ada kamu juga romantis orangnya kayak gitu ya, romantis. Terus kalau bertemu dengan banyak orang itu ngehargain 100% kayak gitu ya. Ini nyambung banget spiritualnya sama kamu. Mereka tuh oke, ini ada Y, ada B, ada X, ada N, ada L, ada U, ada P, ada E, ada B, ada W. Oke, jadi ini inisialnya ada Y, B, L, U, P, E, B, W, X, N. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Sorry untuk noise-nya, karena aku nggak bisa kontrol itu. Emang lagi ada pembangunan juga, oke? Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 itu White Howlite. Yang aku lihat berarti kamu tuh kemungkinan ya datang ke hidup atau muncul di hadapan keluarganya si doi pun gitu tuh ya, si dia nih bawa kesembuhan. Mungkin aja ada banyak problem di keluarganya dan kamu tuh sebagai angin segarnya gitu loh, kayak gitu sih. Mungkin aja mereka belajar banyak dari kamu juga kayak gitu. Di sini ada Seven of Air, di sini ada Balance, ada Four of Air, ada King of Water. Oke, kamu dianggap sebagai orang yang gini. Tadi kan aku bilang sebagai angin segar buat keluarga mereka, karena gini, banyak banget dari prinsip keluarganya itu yang sebenarnya udah kolot atau udah nggak bagus untuk kehidupan yang sekarang, tapi masih tetap mereka pakai secara turun-temurun. Begitu ngelihat kamu, oh kayaknya emang harus ada yang direvisi atau harus ada yang diubah nih, kayak gitu kan ya. Jadi kayak yang tadinya mungkin close minded jadi lebih open minded lagi kayak gitu. Jadi apa ya, mungkin aja gitu ya, memang aku ngeliatnya di PL2 ini kondisi keluarganya emang maksudnya agak kurang bagus ya, maksudnya gitu. Jadi memang kamu masuk ke hidup mereka pun gitu ya, kamu hadir di ibaratnya hadir di hadapan mereka pun sebenarnya itu bukan momen yang bagus juga kayak gitu ya, bukan momen-momen yang memang bisa welcome hai hahaha, tapi memang lagi ada problem tersendiri gitu buat mereka gitu. Dan itu tuh butuh banget diseimbangkan gitu loh, butuh banget diseimbangkan, terus kayak butuh banget kompromi kayak gitu kan ya. Karena ada beberapa orang ini yang ibaratnya keluarga si doi ini lagi berantem atau gimana, terus kalian tiba-tiba yang melerai atau kalian yang ngademin gitu, ada yang kayak gini nih gitu. Jadi memang ada juga yang karena posisinya keluarganya lagi nggak bagus gitu kan, ibaratnya gitu, jadi kamu belum sempet ketemu gitu kan, jadi kayak lagi nunggu perfect timing untuk bisa ketemu gitu. Tapi mungkin secara garis besar si doi udah sering cerita ke keluarganya kalau kamu tuh begini misalnya kayak gitu. Dan memang itu mereka pun butuh waktu ya, dan kamu dilihatnya sebagai orang yang memang
workaholic mungkin gitu ya, jadi butuh istirahat gitu. Jadi mereka tuh ketika ngeliat kamu tuh pengennya kayak udah sih istirahat aja gitu, misalnya gitu, jangan dipaksain misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu dilihat sebagai orang yang kalau misalnya memutuskan sesuatu itu butuh waktu yang agak lama juga, karena kamu memilah-milah kan, harus balance segala sesuatunya, jadi kamu milah-milah making decisions tuh agak lama kayak gitu. Terus kamu dilihat sebagai orang yang rajin mungkin sama ibadah, ataupun memang kalaupun seandainya kamu nggak terlalu religius banget, kamu mungkin sering banget kayak yang denger-denger soal spiritual yang kayak gitu sih. Terus kamu juga bisa banget dipercaya, terus kamu juga pemaaf juga dilihatnya, kamu tuh sangat menghargai banget orang di sekitar kamu, mau itu lebih tua dari kamu atau lebih muda dari kamu pun kamu tetap respect gitu. Akhirnya apa, kamu bisa dapet respect dari orang lain juga kayak gitu. Terus kamu juga kayak yang walaupun seandainya kamu tuh bawa prinsip yang beda ke hidup mereka, kamu tuh tetap nggak lupa sama adat istiadat ataupun dengan norma-norma sekitar kamu gitu loh. Jadi bukan tipikal yang nyeleneh juga, enggak, kamu tetap ngikutin rules tapi dengan cara kamu kayak gitu loh. Itu sih. Terus kamu juga tipikal orang yang apa ya, terbuka hatinya gitu loh untuk siapapun, maksudnya siapapun untuk bisa sharing mungkin, atau mungkin bisa ngobrol kayak gitu ya, kayak gitu. Terus ditambah lagi eh kamu juga mungkin sering banget nanya saran ke keluarga atau nanya saran ke orang lain kayak gitu, ataupun kamu yang sering dimintain saran ya gitu kan. Terus kamu juga suka ngadain charity mungkin gitu kan. Jadi mereka bangganya sama kamu tuh kamu masih bisa meluangkan gitu waktu kamu atau meluangkan materi kamu itu untuk orang-orang yang memang butuh di sekitar kamu kayak gitu ya gitu. Karena materi itu kan maksudnya nggak cuma uang aja, kayak waktu juga menurut aku penting kayak gitu. Di sini ada sanctuary, jadi kamu nih oke, ada celebration with support. Oke, kamu tipikal orang yang suportif banget, jadi kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu pasti bakal minta bantuan ke orang lain gitu loh. Jadi bukan tipikal yang gengsi, gak mau minta bantuan orang lain, tapi kamu kalau itu pasti minta bantuan. Terus ini tentang rest sanctuary, berarti memang kamu tuh ada beberapa orang yang memang dianggap aku pengen ketawa, ada dianggapnya sebagai orang yang suka banget tidur ya, suka banget istirahat gitu loh. Jadi karena mungkin kayak pekerjaan kamu juga menuntut kamu untuk kerja lebih keras, akhirnya kamu capek terus tidur gitu, jadi kelihatan sebagai orang yang hobi banget tidur atau istirahat gitu, karena tujuannya adalah untuk bisa nge-charge energi dan nurture diri sendiri kayak gitu, kayak memperhatikan diri sendiri lah intinya. Jadi kamu juga mungkin dilihat sebagai orang yang sering banget ngabisin waktu sendirian di kamar mungkin, atau ya pokoknya intinya pergi sendiri ya pakai gitu. Jadi kayak lebih banyak ngabisin waktu sendiri, introvert mungkin ya gitu. Terus tapi selain introvert kamu juga senang party nih. Jadi kayak sering banget kayak inget gitu loh, inget tanggal-tanggal penting gitu kan, terus dirayakan gitu kan. Atau enggak kalau misalnya dapet kayak dapat kenaikan jabatan nih, dapat bonus nih gitu tuh, kamu langsung rayain kayak gitu, jadi party ya. Kayak enjoy achievement gitu, jadi enjoying apa yang sudah menjadi pencapaiannya kamu kayak gitu, dilihat sebagai kayak gitu sih. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Libranya kuat banget, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kita lihat kita bakal nemu apa lagi. 11 ini Virgo. Oke, jadi ini identik banget sama, sebenarnya kamu tuh introvert tapi pekerjaan kamu menuntut kamu untuk bertemu dengan banyak orang yang berbeda gitu loh. Jadi dilihatnya sebagai orangnya bisa menyesuaikan ya gitu ya, bisa ngehandle itu semua kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang ini kayaknya emang ada yang juga yang di bidang kesehatan atau memperhatikan kesehatan gitu kan gitu. Terus ditambah lagi di sini juga ada yang kebanyakan mikir juga gitu ya, tipikal yang pemikir kayak gitu. Terus ini nih berkaitan dengan kamu tuh suka banget denger hal-hal yang gak make sense. Jadi
Kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar itu sangat-sangat membuat kamu tertarik gitu loh. Dilihatnya hal yang kayak gitu ya. Oke. Terus oke, ini inisial. Aduh. Inisialnya ada X, ada U, ada W, ada U lagi, ada V, 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 H, W, dan O. Oh. Ya, ini inisialnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ini ada Virgo-nya nih. Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, aku kira cukup ya untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, human bagi kalian yang pilih PL nomor terakhir Clear Quartz. Kamu dianggap sebagai orang yang selalu ngasih kejelasan ke orang lain. Jadi tipikal-tipikal yang simple, sangat jelas, dan gak bertele-tele. Itu kalian. Dilihatnya kayak gitu ya. Pandangannya ada ego, ada Queen of Air, ada Ten of Water, ada Six of Fire. Oke. Kamu dianggap sebagai yang walaupun seandainya egonya besar kayak gitu, dan kamu juga fokus banget sama material things atau hal-hal duniawi, mungkin uang, jabatan, dan lain-lain kayak gitu ya. Terus kamu juga sering banget kadang-kadang punya negative thinking gitu kan, karena terlalu banyak overly mikir hal-hal gitu kan, hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu dipikir-pikirin banget kadang-kadang gitu ya gitu. Jadi dilihatnya sebagai agak ada begitu ya, egonya agak lumayan gitu. Terus agak keras sih, jadinya agak keras dilihatnya, dianggapnya gitu. Tapi kamu tuh dilihatnya juga karena kamu orang yang agak keras sama pendapat sendiri ya gitu. Jadi kamu dilihatnya sebagai orang yang independen, mau kalian perempuan mau kalian laki-laki, independen, realistis, terus sangat-sangat berpengalaman kayak gitu ya. Terus jadi kalau kamu tuh dimintain pendapat itu atau membuat keputusan itu bener-bener sangat-sangat objektif. Jadi bukan tipikal yang bakal kegeser gitu. Ini tipikal-tipikal pemimpin menurut aku. Jadi kalian itu kalau misal seandainya kamu tujuannya satu nih gitu tuh ya, nggak ada yang bisa ngalangin gitu, nggak ada yang bisa menyegah kalian untuk mencapai tujuan itu kayak gitu ya. Jadi kalian bakal clear away pokoknya siapapun yang ganggu di jalanan gitu kan. Terus walaupun seandainya kayak gitu, kamu masih bisa diajak bercanda gitu kan, masih bisa diajak bercanda situasi apapun juga, walaupun lagi serius banget, kadang masih bisa diajak bercanda lah, kamu lihat kayak gitu. Terus jadi dengan adanya kamu, dari segi emosional, dari segi uang, material ya gitu tuh, kebutuhan keluarga ini tuh terpenuhi kayak gitu. Karena kamu kan tadi independen tadi ya, kamu kalau punya tujuan tuh harus begini, kamu fokus banget ke material things sampai akhirnya, karena mungkin kamu dulu nggak sempet ngerasain stabilitas tentang keuangan, stabilitas tentang material things, sampai akhirnya, sorry ya noise-nya ya, lanjut ya. Jadi walaupun kamu fokus sama material things, karena kan memang dulunya kamu nggak terpenuhi, sampai akhirnya kamu bisa membangun keuangan kamu sendiri. Ya udah, jadi mereka percaya banget sama kamu kalau misalnya anaknya bisa berdampingan sama kamu tuh, mereka ya gitu deh, mereka percaya banget gitu. Kamu benar-benar kayak sesuai. Karena kan namanya hidup ini kan gak cuma tentang cinta-cintaan doang kan gitu lah. Kalau namanya keluarga apalagi, cinta sama material things itu harus seimbang, dan kamu tuh fokusnya di situ gitu loh. Gimana caranya jangan sampai gitu ya, cintanya doang atau enggak material thingsnya doang, dua-duanya harus sejajar gitu loh menurut kamu, sampai akhirnya ya mereka pun akhirnya mempercayakan gitu loh kamu masuk ke dalam keluarga mereka kayak gitu. Jadi benar-benar content banget, terpenuhi segala sisinya terpenuhi gitu loh, ngerasa terpenuhi bareng sama kamu kayak gitu. Terus dan mereka juga ngerasanya ya ketika bareng sama kamu ataupun kayak gitu, jadi banyak banget rezeki yang datang, terus kayak yang banyak banget project yang
good news itu kayaknya sering banget gitu ya kalau pas ada kamu kayak gitu. Terus pokoknya intinya dia ngelihat kamu tuh sebagai seorang pemimpin yang ibaratnya menang perang gitu loh. Kayak yang tau kan kalau menang perang kan ini kan kayak gini nih, ada gambar menang perang tuh, menang perang victory gitu kan, ada bunga dilempar-lempar bunga gitu tuh. Jadi kayak yang mereka ngelihat kamu tuh sebagai seorang pemenang gitu, yang walaupun kadang-kadang ketrap ataupun kejebak sama egonya sendiri, tapi setidaknya kamu bisa buktiin bahwa kamu punya ego pun gak semata-mata ego doang gitu loh, shadownya doang gitu, tapi dengan egonya ini kamu bisa ngelangkah lebih maju lagi gitu loh untuk mencapai tujuan kamu kayak gitu sih gitu. Karena kan ada pengen ambis banget kan, pengen dapetin apa yang kamu mau gitu loh, bisa kayak gitu. Dan ya gitu deh, dan kamu tuh dilihatnya sebagai orang yang tipikal-tipikal yang gak mau ngeliat orang lain susah gitu loh. Jadi diusahain kamu tuh nge-provide mereka ataupun susah, ataupun kalau enggak ya setidaknya kayak meringankan beban mereka kayak gitu. Sebenarnya sejenis people pleaser tapi punya rem gitu loh, punya rem tersendiri gitu. Terus ini ada awareness, ada healer, ada balance juga. Oke, sampai akhirnya karena kamu bisa menyeimbangkan oh yang mana nih ego, yang mana nih yang harus dijalani, mana nih yang harus diubah, karena kamu aware banget sama diri kamu sendiri, sampai akhirnya segala sesuatu itu jadinya seimbang gitu. Jadi kamu bisa relax, kamu kadang-kadang di sela-sela kesibukan kamu tuh kamu bisa relax gitu kan. Terus kayak yang tahu batasan gimana orang lain bisa melangkahi kamu atau tidak kayak gitu kan. Terus kayak bener-bener live in the moment. Jadi kalau misalnya kalaupun ada masalah lagi banyak banget, tapi pada saat itu kamu pengen istirahat, kamu akan hidup pada saat itu juga. Jadi bukan malah mikirin masa depan, yang ketakutan sama masa depan atau gimana-gimana tuh enggak gitu. Banyak banget sign atau guidance dari universe atau dari spirit guide yang kamu bisa baca kayak gitu kan. Terus karena di sini juga ada healer, berarti kamu kemungkinan penyembuh buat orang lain. Kamu bisa ya kamu punya kelebihan untuk bisa menyembuhkan dari segi mental atau fisik gitu kan kayak gitu. Jadi keluarga ini juga sangat senang banget kalau ada itu, karena kamu auranya aura yang noise-nya aura penyembuh gitu loh. Jadi adem kalau nggak sama kamu. Oke, di sini untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Scorpio karena egonya gede, terus Pisces, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ada Leo-nya juga kuat, ada fourth, ada Venus. Oke, jadi selain sebenarnya gini, kayak kamu uniknya itu, kamu walaupun seandainya kamu ambis banget sama kehidupan ini, kamu kayak yang material things tuh dikejar gitu kan, terus egonya gede, tapi kamu juga punya sisi keibuan, sisi femininity yang memang kadang-kadang di satu sisi kamu bisa nerima keadaan apapun itu gitu loh. Jadi memang unik banget sih menurut aku, kombinasi yang unik banget. Karena ini kamu, atau mungkin kamu zodiaknya Leo tapi ada di 8th house ya, ininya house-nya, entah itu sun moon ada di 8th house. Jadi walaupun kamu memang punya karir yang bagus, kamu bakal tetap nurturing keluarga kamu bakal tetap mikirin keluarga kamu bakal tetap penyayang banget, terus kayak feminine banget lah sebenarnya gitu tuh, yang reseptif, ngikutin flow dunia ini tuh kayak apa kayak gitu. Ini ada Leo-nya kuat, 4th house itu Cancer. Ya Cancer juga kuat ini, Cancer. Jadi kombinasi kamu, mungkin Venus kamu ada di Cancer, terus Sun kamu ada di Leo tapi di 8th house gitu. Nah itu, ini kombinasi ini nih. Jadi menurut aku kombinasi yang badas karena kamu pintar, independen, sangat berpengalaman, bla 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 bla. Jadi kalau udah namanya urusan kerjaan tuh kamu rada badas gitu kalau disegani orang gitu. Tapi giliran kamu pulang ke rumah gitu ya, kamu ya kayak kucing gitu, maksudnya kayak yang penyayang gitu, bercanda-bercanda sama keluarga kayak gitu. Jadi kayak dilihatnya sebagai orang yang kayak gitu. Kamu juga bisa lihat kamu healer, kamu
look for sign itu gampang banget untuk dapetin tanda dari Tuhan kayak apa gitu gitu. Oke, untuk inisial ada Y, ada U, ada D, ada O, ada U, ada C, ada K, ada X, ada W, ada R, ada P, ada X. Oke, ini inisialnya YUD, YUDOUCXRWXKP. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu, ataupun mungkin ini ada inisialnya si dia ya, gitu. Atau mungkin kamu tahu nama keluarganya gitu kan, ada sekitar sini inisialnya. Oke, udah cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Sorry untuk noise ya. Thank you so much.